Di zaman dahulu kala, ketika para dewa dan dewi berjalan di antara manusia, sebuah kisah cinta segitiga yang penuh drama dan tragedi terjadi di tanah Yunani kuno. Di jantung kota Athena, berdiri sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewi kebijaksanaan dan peperangan, Athena. Di kuil ini, seorang pendeta bernama Medusa berdoa dengan tulus, tak menyadari bahwa nasibnya akan segera berubah selamanya. Suatu hari, Poseidon, dewa lautan yang gagah perkasa, datang mengunjungi kuil Athena, tertarik oleh kecantikan Medusa. Dengan pesona dan kekuatannya, Poseidon mencoba merayu Medusa. Namun, Medusa yang setia kepada Athena, menolak ajakan dewa lautan tersebut. Athena, yang merasa dikhianati oleh tindakan Poseidon dan Medusa, marah besar. Baginya, ini adalah penghinaan besar yang tak termaafkan. Dengan kemarahan yang membara, Athena mengutuk Medusa, mengubah rambut indahnya menjadi ular berbisa dan membuat siapapun yang memandangnya menjadi batu. Kisah cinta terlarang ini membawa tragedi dan konflik besar di antara para dewa. Inilah kisah cinta segitiga antara Athena, Poseidon, dan Medusa. Di zaman dahulu kala, di Yunani kuno, para dewa dan dewi berjalan di antara manusia. Athena, dewi kebijaksanaan dan peperangan, terkenal akan kecantikannya yang mempesona dan kebijaksanaannya yang tak tertandingi. Poseidon, dewa lautan yang gagah perkasa, menguasai samudra dengan tritonnya yang perkasa. Medusa, seorang gadis cantik dengan rambut keemasan dan mata yang memikat, bekerja sebagai pendeta di kuil Athena. Suatu hari, Poseidon, yang tertarik pada kecantikan Medusa, memutuskan untuk mengunjunginya di kuil Athena. Poseidon melihat Medusa sedang berdoa dengan khusyuk. Tanpa berpikir panjang, dia mendekati Medusa dan mulai merayunya. Medusa, yang setia pada Dewi Athena, menolak ajakan Poseidon dengan tegas. Namun, Poseidon yang dikenal keras kepala tidak mudah menyerah. Dia terus menggoda Medusa hingga akhirnya mereka terlibat dalam hubungan terlarang di dalam kuil Athena. Athena yang mengetahui hal tersebut merasa sangat marah dan merasa dikhianati. Baginya, hubungan antara Poseidon dan Medusa adalah penghinaan besar, terlebih karena itu terjadi di tempat sucinya. Athena, dalam kemarahannya yang membara, mendatangi Medusa. Dengan mata yang berkilat penuh amarah, Athena mengutuk Medusa, mengubah rambut indahnya menjadi ular berbisa dan membuat siapapun yang memandangnya menjadi batu. Poseidon, yang merasa bersalah namun terikat oleh takdir sebagai dewa, tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Medusa dari nasib tragisnya. Medusa yang dulu dikenal cantik sekarang menjadi sosok yang menakutkan, diasingkan ke sebuah gua terpencil. Dia hidup dalam kesedihan dan kemarahan, menyesali hubungannya dengan Poseidon dan kutukan yang menimpanya. Tidak lama setelah itu, ketegangan antara Athena dan Poseidon semakin meningkat. Poseidon merasa Athena terlalu keras dalam menghukum Medusa, sementara Athena merasa tindakan Poseidon adalah penghinaan besar yang tidak bisa dimaafkan. Pertengkaran mereka mengguncang Olympus dan menyebabkan kekacauan di antara para dewa dan dewi. Di dalam guanya, Medusa berusaha menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan. Dengan pengetahuan yang dia dapatkan dari masa-masa sebagai pendeta di kuil Athena, Medusa mencoba berbagai ritual dan doa, namun semuanya sia-sia. Di tengah keputusasaan, Medusa menemukan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk keseimbangan kosmis. Pada akhirnya, Medusa memutuskan untuk menghadapi nasibnya dengan keberanian. Dia mengundang Athena dan Poseidon untuk bertemu dengannya di tempat terkutuknya. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan, Medusa mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri kutukannya dengan mengorbankan dirinya.
Athena, yang pada awalnya datang dengan kemarahan, merasa tersentuh oleh keteguhan hati Medusa. Poseidon, yang merasa bersalah, mencoba menawarkan bantuannya, namun Medusa menolak. Dengan keheningan yang penuh haru, Medusa memulai ritual pengorbanan diri yang akhirnya membebaskan dirinya dari kutukan Athena. Setelah pengorbanan Medusa, Athena dan Poseidon berdamai. Kematian Medusa membawa pelajaran penting bagi keduanya tentang cinta, penghormatan, dan pengorbanan. Kuil Athena kembali dihormati, dan Poseidon menjaga samudra dengan lebih bijaksana. Dengan cerita ini, kita menyelami kedalaman kekuatan cinta yang tak terhingga, pengkhianatan yang menusuk hati dengan kejam, kemarahan yang menggelegar seperti gunung berapi yang hendak meletus, dan pengorbanan yang tak terelakkan, yang menghancurkan jiwa dan raga. Seperti lautan yang bergelora di bawah badai dahsyat, hati para dewa dan dewi pun dilanda gelombang konflik dan ketegangan yang tak kunjung reda. Seakan-akan alam semesta sendiri merintih dalam penderitaan mereka. Poseidon, dewa lautan dengan tritonnya yang menggetarkan dunia, tidak hanya menguasai kedalaman samudra tetapi juga menciptakan riak-riak kebencian dan kecemburuan di antara mereka yang pernah menjadi sekutunya. Kebijaksanaan yang pernah memancar dari dirinya kini tertutupi oleh kabut gelap pengkhianatan dan ambisi yang membara. Athena, sang dewi kebijaksanaan, yang biasanya tenang dan bijaksana, kini terbakar oleh api pengkhianatan dan rasa dendam yang tak terpadamkan. Kejeniusannya dalam strategi perang kini diarahkan untuk membalas dendam, bukan untuk menciptakan perdamaian. Setiap kilatan di matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan untuk menuntut keadilan bagi dirinya dan mereka yang ia cintai. Medusa, yang malang dan terkutuk, menjadi korban dari kekuatan-kekuatan ilahi yang jauh di luar kendalinya. Kecantikannya yang mempesona berubah menjadi kutukan yang menakutkan, menjadikan setiap orang yang menatapnya menjadi batu. Di balik wajahnya yang menakutkan, terdapat hati yang hancur dan jiwa yang tersiksa. Pengorbanannya dalam pusaran takdir yang kejam mencerminkan penderitaan yang dialami oleh banyak makhluk fana yang terjebak dalam permainan para dewa. Setiap langkah mereka, setiap keputusan yang diambil, semakin memperdalam jurang antara cinta dan kebencian, antara pengampunan dan pembalasan, memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara kedua emosi tersebut. Namun, di balik segala hiruk-pikuk dan kehancuran, selalu ada secercah harapan untuk kedamaian dan keseimbangan yang didambakan. Seperti matahari yang akhirnya terbit setelah malam yang panjang dan gelap, hati yang terluka dan hancur pun dapat menemukan jalan kembali menuju terang. Dalam pelukan cinta yang sejati dan abadi, luka-luka yang mendalam dapat perlahan-lahan sembuh, dan jiwa-jiwa yang terluka dapat kembali menguatkan diri. Kisah mereka bukan hanya tentang penderitaan dan konflik, tetapi juga tentang kebangkitan dan pemulihan, tentang bagaimana cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan dan mengembalikan harmoni dalam hati yang paling terluka sekalipun. Ini adalah cerita yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin terjatuh dalam kegelapan, selalu ada jalan menuju cahaya, selama kita tidak pernah kehilangan harapan dan keberanian untuk mencari kedamaian yang sejati.